Horas marihita saluhutna amanginang, bongot mahita tu partangyangan ni Huriata, marhite-hite partangyangan wik di bagasan tikion, masuk mahita martangyang nahoho mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Maredde mahita sian bukuedde nomor 125 ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tajahama hatani debata sian Matius 27 ayat sada sahatu ayat 10. Tajaha di bagasan bahasa Indonesia Matius 27 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyinya. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut
penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 187 ayat 1. Asini rohama di hamu dohot dame siat debata mata dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita melalui khotbah pada pertangyangan kita saat ini tertulis dalam 1 Musa 37 ayat 23 sampai ayat 30. Atau dalam Alkitab, Kejadian 37 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-30, demikian bunyinya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita ini dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan kehidupan seseorang terkadang ada naik turunnya, terkadang ada dinamikanya, dan acap kali tidak kita mengerti. Itulah yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita.
Dan nats yang kita baca tadi, ternyata jalan hidup Yusuf tidaklah semulus yang diperkirakan. Dia juga mengalami banyak persoalan, banyak tantangan, banyak kesulitan. Memang ia mendapat mimpi yang benar-benar dari Allah. Mimpi itu indah dan pada waktunya akan membawanya kepada puncak kejayaan. Tetapi kenyataan yang dihadapinya jauh dari apa yang ada dalam benaknya. Apakah ini tidak salah? Apakah Allah keliru menaruh mimpi itu? Bisa saja pertanyaan itu muncul dalam hatinya. Karenanya mari kita lihat ada beberapa hal yang sangat sukar untuk dipahami, dan kita yakin bahwa Yusuf juga sangat sukar memahami dan mengerti itu. Pertama, mengapa saudara-saudaranya membencinya? Ini di luar nalarnya. Kenapa? Karena mungkin sesama saudara sekandung tidak mungkin saling membenci. Tetapi yang terjadi adalah sesama saudara membencinya, bahkan berniat membunuhnya. Itulah yang terjadi. Dan saudara-saudara, sampai pada hari ini hal-hal seperti itu masih bisa saja terjadi. Pada zaman sekarang perseteruan dalam keluarga masih saja terjadi. Mari kita lihat konflik antar saudara dalam keluarga yang menghiasi berbagai media, yang kita dengarkan, yang kita lihat. Mungkin dia sahabat kita, tetangga kita, dan lain sebenarnya, dan lain sebagainya. Itu masih mungkin saja terjadi. Dan ini menjadi pertanyaan, kenapa? Sebenarnya Allah tidak menghendaki perpecahan dalam keluarga, itu pasti. Karenanya kita harus lebih tekun berdoa bagi keluarga kita saling memahami, saling mengerti, dan saling menerima. Sebab jika tidak demikian, maka setan akan mudah menyusup dan memecah belah keluarga-keluarga orang percaya pada zaman ini. Yang kedua, saudara-saudara, mengapa Allah mengizinkan persoalan hebat terjadi pada diri Yusuf? Kalau seandainya itu ditanyakan oleh Yusuf kepada Allah, adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena itu sudah di luar kemampuan. Tetapi yang menarik di sini, Yusuf tidak berkeluh kesah dengan segala hal yang dialaminya, dengan pergumulan yang dialaminya, kesulitan yang dialaminya, jalan kehidupan yang berliku-liku yang harus dia alami dan jalani. Tidak tercatat adanya keluhan dan protes dari bibirnya. Karenanya dia merupakan contoh yang baik. Apabila kita menghadapi sesuatu yang berat dalam hidup ini, itu tandanya Allah mempunyai rencana indah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Anda. Bagaimana kita tahu? Satu hal, sebab Allah tidak pernah merancangkan perkara kecelakaan kepada anak-anaknya. Bahkan Ia memberikan masa depan yang gilang gemilang, yang penuh harapan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan ini menjadi pergumulan iman. Benarkah Yusuf, benarkah ia berada dalam kehendak Allah? Kalau ada orang yang mengira bahwa orang yang masuk dalam penderitaan itu orang pastilah telah melakukan kesalahan, telah berbuat dosa atau mungkin salah besar. Memang dosa dapat membawa kita kepada masalah besar. Tetapi orang yang melakukan kebenaran pun tidak dinyatakan bebas dari persoalan. Yusuf adalah contohnya. Dia berada dalam kehendak Allah ketika ia dimasukkan ke dalam sumur dan dijual kepada orang-orang Ismail. Tetapi itulah langkah awal yang akan membawanya kepada kemuliaan. Banyak orang percaya yang gagal pada langkah awal ini, mereka mudah menyerah. Kalau saja orang-orang bertahan sambil memegang teguh janji Allah,
maka janji Allah akan dinyatakan dalam hidupnya. Ingat, rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Karenanya saudara-saudara, sebagai kesimpulan dan sekaligus menjadi perenungan kita dalam pertanyaan kita, ada beberapa hal yang harus kita renungkan. Yang pertama, Yusuf tidak akan menikmati kemuliaannya kalau saja ia tidak setia pada langkah awal penderitaannya. Karenanya diperlukan ketabahan, kesetiaan, dan keuletan. Yang kedua, saudara-saudara, meskipun banyak pertanyaan, namun satu hal yang membuat Yusuf yakin bahwa Allah bersama-sama dengan dia. Dia tidak pernah ragu akan penyertaan Allah dalam hidupnya juga ketika dia harus terpenjara. Dan yang ketiga, orang yang berjalan dalam kehendak Allah sedang menuju pada kemuliaan. Meskipun pada awalnya, pada mulanya jalan itu tidak rata, meskipun pada mulanya jalan itu berliku, bahkan ada kerikil tajam, onak duri dan lain sebagainya, tetapi itu tidak membawa pada kecelakaan, tapi itu justru membawa pada kemuliaan yang dipersiapkan oleh Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu menjadi pelita dalam kehidupan kami dan belajar dari kehidupan Yusuf. Kami benar-benar setia dalam segala perjalanan kehidupan kami yang penuh dengan dinamika, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan. Engkau memampukan seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam melewati pergumulannya. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amanginang yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nanti setelah selesai kita bernyanyi dari buku Ende nomor 122 ayat 8, kita masuk dalam doa syafaat atau tanggiang pangundianon dari seorang keluarga. Silahkan televisinya atau handphonenya di pause dulu, setelah doa syafaat baru dilanjutkan. Kita bernyanyi. Kita masuk dalam doa syafaat yang dipimpin oleh salah seorang keluarga. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 724 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan kita. Tuhan
yakoma piliata ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupa sahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho sa jalo mai gabe uap na hucus di jolom pasu-pasu mai jalaramoti asa hupar hasya kami pilihanon pati bulho karajommu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amen rap mahita mangidu di tangiang alia manami na di banua gijang sai pinarbadia magwarmu sai Roma harajaunmu sai saut malomone roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari sesa madusa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami una kami tu gihot tu pangujunan palua mahami sian pangago ai hodo na puna harajaon dohot hagugoon rodi hasangapon saliling niling na amen asini rohani tu hatta Jesus Kristus dot holong ni rohani de bata amata dohot parsaoran itu di porbadia mangaramoti hamu saluhutna amen. Horas Madihita, salam sehat.